dari Kristen Elim. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Sebelum kita memulai akan pembelajaran kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Hatiku percaya. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, hari ini Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Matius yang pasal ke-17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anaknya itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Hari ini Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kepercayaan. Nah, dalam kisah ini ada seorang anak yang menderita sakit ayan. Ia sering jatuh ke dalam api, bahkan juga sering jatuh ke dalam air. Ternyata anak ini menderita sakit. Yang menderita sakit ayan ini, orang tuanya, ayahnya telah mengantarnya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Namun murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan anak ini. Mungkin ada dua hal yang Intan pikirkan saat murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan anak ini. Yang pertama, mungkin karena murid-murid Tuhan Yesus kurang percaya, atau yang kedua, karena ayah dari anak ini kurang percaya terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berpikir mungkin murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya yang menderita sakit ayan ini. Lalu dia menghampiri ayah dari anak yang menderita sakit ayan ini, menghampiri Yesus dan berkata kepada Yesus, "Tolong sembuhkan anak saya. Saya telah mengantarnya kepada murid-muridmu, namun murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya." Saat itu Yesus menegurnya. Yesus berkata, "Kamu adalah orang yang tidak percaya. Kamu angkatan yang sesat.
Saat itu, saat Yesus menegurnya, Yesus pun menyembuhkan anak itu di situ, dan setan yang memasuki anak itu keluar, dan seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Saat Yesus berada sendiri dengan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu dan tidak dapat menyembuhkan anak itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu adalah orang-orang yang tidak percaya, itu sebabnya tidak terjadi mujizat." Nah, adik-adik, Kak Intan ingin sampaikan di sini bahwa kepercayaan kita itu sangat penting. Iman yang kita tanamkan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Jika adik-adik pergi ke sekolah minggu, pasti adik-adik sering sekali mendengar tentang bagaimana itu iman, apa itu artinya iman, bagaimana kita dapat memakai iman dalam kehidupan kita. Nah, kepercayaan yang kita miliki dalam hidup kita itu sama seperti iman. Saat kita memiliki kepercayaan yang kuat, kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dapat dibereskan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa semuanya itu pasti dapat Tuhan selesaikan, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Buktinya dalam firman Tuhan ini, murid-murid Tuhan Yesus mungkin tidak percaya, mereka kurang percaya, itu sebabnya mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu. Bahkan orang tua dari anak itu sendiri, mereka juga tidak percaya bahwa murid-murid Yesus itu dapat menyembuhkan anak-anak itu. Itu sebabnya tidak terjadi mujizat. Padahal kan murid-murid Tuhan Yesus juga orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Kok tidak terjadi mujizat? Nah, itu pertanyaan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya, mujizat tidak akan terjadi. Kalau orang yang melayani kita pun tidak percaya, mujizat tidak akan terjadi. Itu sebabnya kenapa kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Iman kita harus betul-betul bertumbuh dengan baik agar kita dapat percaya. Saat kita mempercayai bahwa masa depan kita nantinya pasti cemerlang, pasti indah, pasti bahagia, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Mungkin sekarang adik-adik dapat berpikir, oh kedepannya nanti aku jadinya seperti apa? Taruh itu di dalam tangan Tuhan, percaya dan yakinlah bahwa masa depan yang indah Tuhan siapkan dalam kehidupan adik-adik. Jadi, jika adik-adik tanamkan dalam hati adik-adik tentang kepercayaan yang sesungguhnya kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik dalam keadaan sakit, percayalah Tuhan pasti menyembuhkan. Mungkin dalam kehidupan keluarga adik-adik, keuangan mulai merosot, percayalah Tuhan dapat mencukupi segala sesuatu yang adik-adik butuhkan di rumah. Bahkan keluarga adik-adik dapat dilimpahkan dengan penuh jika adik-adik percaya kepada Yesus. Jadi, mulai sekarang dan mulai besok dan sampai selama-lamanya, jangan pernah ragu terhadap Tuhan. Percayalah dengan imanmu dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu dapat Tuhan selesaikan. Dan adik-adik akan menerima mujizat yang besar yang berasal daripada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan tanamkan dalam hati kami agar kami terus mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh, biar iman kami bertumbuh dan terus bertumbuh, agar kami semakin hari semakin mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masing-masing dapat menerima mujizat yang berasal daripada Engkau. Menyerahkan jam pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan, guru-guru yang mengajar, bahkan anak-anak murid yang mendengarkan pengajaran, berikan hikmat yang berasal daripada Engkau, biar mereka dapat mengerti dan dapat memahami, serta mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar ke depannya. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.